manusia mencapai derajat insan kamil. Apa yang disebut sebagai insan kamil atau manusia sempurna sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekh Siti Jenar adalah mereka yang telah memiliki upaya terus-menerus bagi peningkatan dan pembersihan dirinya, yaitu mereka yang telah mampu memisahkan dan melepaskan dirinya dari hal-hal keduniaan. Karena memasuki wilayah kemanunggalan walaupun dalam interaksi fisik kemanusiaan tidak terlepas sama sekali. Tujuan pembersihan ini ada dua. Pertama, untuk mencapai sifat-sifat Allah, yaitu bersifat dengan sifat-sifatnya yang mulia. Tataran ini mengantarkan pelakunya pada jumbuhing kaula Gusti. Kedua, untuk mencapai zat Allah, yaitu mengenalnya melalui makrifat dan hakikat yang mengantarkan pelakunya kepada pamoring kaula Gusti. Pembersihan diri untuk mencapai sifat Allah memerlukan suatu ajaran yang dapat menunjukkan proses pembersihan cermin hati, yaitu dengan cara melaksanakan zikir dan wirid, terutama tentang asma Allah. Pengertian zikir dan wirid dalam konteks ini memang luas. Tidak hanya sekedar zikir dan wirid dengan bacaan-bacaan tertentu. Namun dalam konteks ini, zikir dan wirid merupakan lelaku rohani yang memasukkan unsur meditasi sebagai bagian terpenting dari ritual rohani itu. Sehingga penyebutan zikir dan wirid otomatis juga memasukkan meditasi di dalamnya. Lelaku zikir adalah kunci untuk membuka pintu hati. Dan apabila pintu hati telah terbuka, muncullah dari dalamnya pikiran-pikiran yang arif untuk membuka mata hati. Ketika mata hati telah terbuka, maka akan nampak dan masuklah sifat-sifat Allah melalui mata hati itu, menggugah ketertenggelaman ruh al-idafi. Kemudian mata hati akan melihat refleksi kasih sayang, kelembutan, keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan Allah dalam cermin hati yang bersih dan berkilauan al-mir'u al-hayai. Zikir akan mengantarkannya kepada nurullah, sedangkan seorang mukmin akan melihat dengan nurullah. Dengan daya pancar nurullah itulah seorang mukmin akan menjadi cermin bagi mukmin lainnya. Orang yang berilmu membuat bayangan, tetapi orang arif mengkilaukan cermin hati yang di dalamnya terdapat bayangan hakikat. Apabila mata hati itu bersih, berkilauan dan suci, muncullah dalam cermin itu berbagai rahasia Allah berupa hakikat yang dicurahkan kepada hati yang bersih, berkilauan dan suci itu. Apabila cermin hati telah sempurna karena selalu dibersihkan dengan zikrullah hingga berkilauan, pemilik hati itu akan sampai kepada sifat-sifat ketuhanan dan mengenal sifat-sifat itu. Hal ini hanya mungkin terjadi bila cermin hati kita telah bersih, berkilau. Sedangkan pembersihan untuk mencapai zat ketuhanan dapat dilakukan dengan cara berzikir dan berkonsentrasi terhadap kalimah tauhid atau kalimah syahadat. Dan ini berarti kunci zikir dan wiridnya adalah tentang asma Allah. Sebutan nama Allah menunjukkan zat ilahi, sedangkan yang lain menunjukkan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penggunaan nama-nama yang diputuskan sebagai zikir dan wirid utama seseorang disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan spiritual seorang sufi. Dalam beberapa tarekat, sering para guru memutuskan nama Allah yang berbeda bagi masing-masing muridnya. Harus pula dipahami, walaupun setiap salah satu nama ilahi disebutkan, berarti Allah disebutkan melalui seluruh namanya. Syekh Ni'matullah menyatakan, bagi semua nama Allah Zat adalah Esa, maka semua nama sebenarnya hanya satu juga. Dalam bahasa Syekh Siti Jenar, asma Allah bisa berubah menjadi Gusti, Zat Maulana, Sang Hyang Widi, Pangeran, Gusti Allah, dan sebagainya. Menurutnya,
nama Tuhan adalah buatan manusia, di mana dia disebut sebagai dengan bahasa orang yang menyebutnya. Apapun sebutan yang diberikan kepadanya, tentu sebutan yang terpuji. Oleh karenanya, seruan doa dan panggilan untuknya juga beraneka ragam, seperti ya Tuhan, ya Allah, juga Duh Gusti, dan sejenisnya. Hal lain yang harus disadari seorang sufi dalam zikrullahnya, bahwa nama teragung Allah sebenarnya laksana sebuah bentuk kimia atau merupakan hasil persenyawaan nama-nama yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga Imam Ja'far al-Shadiq mengatakan, bebaskan hatimu dari semua yang bukan zikir Allah. Kemudian serulah dia dengan nama apapun yang engkau inginkan, dan itu akan menjadi nama teragung. Tentu ungkapan ini berkaitan erat dengan hadis qudsi, aku menurut persangkaan hambaku. Tentu saja terdapat beberapa zikir asma Allah yang sangat utama dan sering digunakan dalam berbagai tarekat. Penggunaan asma-asma itu dimaksudkan dalam proses pembersihan untuk mencapai zat ketuhanan yang dapat dilakukan dengan selalu berzikir dan berkonsentrasi terhadap kalimat tauhid atau syahadah beserta derivasi pokoknya. Terdapat 12 nama Allah yang di dalamnya ada 3 nama keesaan atau tauhid Allah. Nama-nama itu adalah La ilaha illallah, Ya Allah, Yahuwa, Al-Haq, Al-Hay, Al-Qayyum, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Fatah, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad. 7 asma yang paling awal, La ilaha illallah, Ya Allah, Yahuwa, Al-Haq, Al-Hay, Al-Qayyum, dan Al-Qahar, kadang juga disebut sebagai Al-Asma Al-Ilahi, yang mengacu pada 7 petala langit sama dan cahaya-cahaya ilahi, anwar ilahi. Hendaknya nama-nama itu dizikirkan dengan hati, sejalan dengan tujuan utama zikirnya, yaitu mengingatkan diri tentang kebesaran dan kemahaagungan Allah, serta menggambarkan arti nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalam zikir. Peran hati pun akan menjadi dominan. Dengan cara ini, mata hati akan melihat nur tauhid atau cahaya keesaan. Apabila nur zat ketuhanan terzohirkan atau tertajali, semua sifat kebendaan atau fisik akan hilang musnah. Semua yang ada menjadi kosong belaka. Inilah kesadaran di mana semua perkara menjadi fana. Tajali atau penjohiran nur ketuhanan ini memadamkan semua cahaya yang lain. Setiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran Surat Al-Qasas. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Ra'd. Ketika semua telah lenyap, yaitu fana di hadirat Allah, yang tertinggal hanya ruh suci, ruh Al-Qudus. Ia melihat dengan nur Allah, ia melihat Allah, Allah melihat dia, ia melihat dengan Allah, ia melihat dalam Allah, ia melihat untuk Allah. Tidak ada bayangan dan tidak ada yang menyerupai Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa ana. Satu yang tertinggal dan mutlak, yaitu nur suci, sang ingsun sejati. Suatu karunia yang tinggi yang diberikan kepada orang yang utama. Tidak ada lagi yang ingin diketahuinya setelah tingkat ini. Inilah tingkat puncak yang dapat dicapai oleh manusia ketika berada di alam fana ini. Tidak ada lagi apapun kecuali Allah, dan tidak ada lagi siapa dan apapun yang menjadi celah di antaranya dengan Allah. Dan semua itu merupakan kesadaran rohani yang sangat dalam artinya, hasil dari mengenang dan memusatkan renungan hati pada maksud dan pengertian batin dari sifat dan asma Allah. Dalam dirinya kini hanya tinggal kebaikan yang dipenuhi kesyukuran, husn azan, serta ketinggian himmah terhadap Allah.
Bahkan terhadap kenikmatan pun ia menjadi lupa karena sudah terlalu asik dengan Allah. Dia juga tidak ingat lagi dengan segala bahaya dan bencana karena sibuk dengan Allah. Mayatullah, dan pada dirinya lah terletak banyak karomah yang setiap saat dapat muncul sebagai anugerah Allah terhadapnya. Itulah keadaan sang insan kamil, aulia Allah.